Masalahnya, Anda tidak pernah melihat Tuhan menciptakan alam semesta lain sebelumnya, lalu kenapa Anda begitu percaya diri mengatakan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan, bukan dari fenomena-fenomena fisik lainnya? Sekarang anggaplah kita terima lompatan kesimpulan tentang Tuhan sebagai pencipta alam semesta dapat diterima secara rasional. Bagaimanapun, jika kita berpikir lebih lanjut dengan pola pemikiran rasional yang sama, jika kompleksitas, kemegahan, dan keteraturan alam semesta yang luar biasa ini menuntut pada adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta, lantas mengapa dalil yang sama tidak diterapkan kepada Tuhan? Jika Tuhan adalah pencipta alam semesta, maka Tuhan pasti lebih luar biasa lagi, dan karenanya pasti ada yang menciptakan Tuhan. Bingung? Saya juga bingung. Maksudnya gini, sebelumnya kita menganggap bahwa alam semesta ini sangat luar biasa, dan karena alam semesta ini sangat luar biasa, maka harus ada sesuatu yang luar biasa yang menciptakan alam semesta ini. Make sense? Menurut kelompok agamawan rasionalis, itu adalah Tuhan. Nah, argumen rasional yang sama juga bisa kita terapkan pada Tuhan. Karena Tuhan itu sangat luar biasa, berarti tidak mungkin Tuhan ada dengan sendirinya. Harus ada Tuhan lain yang jauh lebih luar biasa lagi yang menciptakan Tuhan. Dalil ini tentunya bisa diterapkan sampai tak terhingga yang dikenal sebagai regresi tak terbatas atau infinite regress. Lalu kemudian muncul tanggapan rasional terhadap argumen barusan bahwa regresi tak terbatas itu tidak mungkin terjadi, karena memang tidak logis. Dan saya sepakat dengan Ustaz Nuruddin soal ini, bahwa kalau regresi tak terbatas itu berlaku, maka pasti tidak akan ada apa-apa, karena untuk sesuatu menjadi ada, mesti ada sebab pertama atau causa prima. Argumen ini memang sepenuhnya logis, tapi apa alasan kita memilih sebab pertama itu adalah Tuhan, bukannya Big Bang? Jika kita ingin mencari penjelasan tentang bagaimana alam semesta bermula, bukankah mengatakan Tuhan menciptakan alam semesta hanya memundurkan pertanyaan satu langkah ke belakang dengan memperkenalkan entitas gaib atau misterius yang sebenarnya juga tidak menambah penjelasan apa-apa? Bingung? Jadi tahu kalau kita memang mau menambahkan entitas gaib, mengapa kita tidak percaya bahwa Tuhan menciptakan alam semesta kita, serta super Tuhan menciptakan multiverse dan Tuhan-Tuhan lain di masing-masing alam semesta? Makin rumit kan? Kemudian kita juga bisa bilang bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sah-sah saja. Tapi orang lain juga bisa bilang bahwa alam semesta diciptakan oleh Maha Brahma, alam semesta diciptakan oleh Dewa Zeus, alam semesta diciptakan oleh Tuhan X dan Tuhan X diciptakan oleh Maha Tuhan multiverse dan lain sebagainya. Semua kesimpulan yang saya sebutkan ini bisa diperoleh hanya dengan menggunakan metode rasional semata. Dan semua kesimpulan tersebut rasional dan memiliki tingkat kesahihan yang setara. Satu-satunya cara untuk menentukan kesimpulan rasional mana yang benar adalah dengan melakukan pengamatan empiris. Dan ini tidak mungkin bisa dilakukan dan memang tidak akan pernah bisa, karena faktanya adalah bahwa Tuhan bukanlah entitas empiris. Lantas dari sedemikian banyaknya kesimpulan menggunakan metode rasional yang bisa diperoleh itu, mengapa umat Islam memilih kesimpulan berupa eksistensi Allah dan menolak eksistensi Tuhan alam, Maha Brahma, Zeus, super Tuhan, dan sebagainya? Tentu ini tidak ada alasan lain kecuali karena iman dan kepasrahan terhadap Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula umat agama lain memilih kesimpulan yang lain yang sesuai dengan keimanan mereka sendiri. Kita bahas lagi si BPS ya, Bawah Pohon Sains. Ini seri terakhir dari video dia yang kemarin mengomentari Guru Gembul. Jadi komentar saya sudah 2 tuh. Satu, kesalahan dia di dalam kias iktironi. Yang kedua, kesalahan dia di dalam kias istisnai. Nah, ada masalah yang menarik tuh. Dia ini berkata bahwa menyebutkan Tuhan sebagai satu-satunya kemungkinan pencipta alam itu tidak rasional. Ya, kalaupun rasional, dia tidak berlaku secara universal. Kenapa? Karena kita tidak melihat Tuhan menciptakan alam, kira-kiranya begitu. Kalau kita melihat Tuhan menciptakan alam, ya berarti sudah itu pengetahuan empiris. Berarti kita sudah menentukan Tuhan menciptakan alam. Tapi kalau alam ini, kita itu punya kesimpulan alam ini baru, kemudian diciptakan yang sebelumnya ada sebabnya, kemudian sebelumnya ada sebabnya lagi, sebelumnya ada sebabnya lagi. Kemudian berhenti di Tuhan. Itu tidak logis, kata dia, tidak rasional. Kenapa? Karena yang menjadikan, jadi prinsip yang menjadikan kita menemukan Tuhan itu adalah prinsip kausalitas. Segala suatu perkara itu harus ada sebabnya. Kok Tuhan nggak ada sebabnya? Harusnya Tuhan juga ditanya, siapa yang menciptakannya? Lah terus kenapa juga tidak bisa bahwa ya yang sebab utama ini bukan Tuhan tapi hukum alam? Atau kalau dia Tuhan bisa jadi Zeus, bisa jadi Zeno. Atau kalau ini alam ini ternyata multiverse, banyak universe-nya, bisa jadi Tuhannya banyak. Cuman Tuhan yang ini menciptakan yang ini, Tuhan yang ini menciptakan yang ini, Tuhan yang ini menciptakan yang ini. Kata dia, kamu pusing kan? Saya juga. Tuh. Saya bilang yang pusing siapa? Yang pusing kamu kok bilang-bilang pusing ke orang. Nih ya, begini, BPS.
Aduh, BPS. Ini orang kebanyakan nonton anime. Ya. Ini kalau dibahas secara utuh, ya ini pembahasan wahdaniyat. Cuman sebelum saya masuk ke pembahasannya, saya bilang dulu nih. Di dalam ilmu kalam, i'tiqad seperti ini dia sudah mengeluarkan dari agama. Ya, karena di dalam dirinya tidak ada jazm. Jadi kamu yang takut sama Allah Subhanahu wa taala jangan ikut-ikutan membenarkan apa yang dia katakan. Oh iya ya, tapi ya sudahlah saya memilih Allah saja. Itu udah gak diterima imannya itu. Karena dia mengihtimalkan adanya kholik selain Allah. Meskipun dia cuma ihtimal. Mungkin selain Allah tapi saya memilih Allah. Itu sudah kafir, itu sudah. Ya, itu sudah diterima, sudah tidak diterima imannya. Nah sekarang begini, ini banyak permasalahannya. Cuman intinya itu di sini. Intinya itu kalau semua perkara harus ada sebabnya, kenapa Tuhan dikecualikan? Di situ inti permasalahannya itu. Ya di sini dulu. Kenapa kok alam ini harus ada sebabnya? Misalkan ya kertas terbakar harus ada sebabnya. Sebabnya apa? Korek bisa terkena api, kemudian api ini harus ada sebabnya yaitu reaksi yang terjadi di antara udara begitu. Kemudian ini juga nanti harus ada sebabnya yaitu dicekes ke nana korek. Kemudian ini juga ada sebabnya saya ingin ngerokok. Kenapa kok tatkala di Tuhan tidak ada sebabnya? Nah, ini berasal dari dua kemungkinan cara berpikir itu, ya. Apakah alam yang seperti ini keadaannya dia itu terus-menerus berasal dari sesuatu yang punya sebab atau berakhir pada sesuatu yang tidak bersebab? Itu disebut di dalam mantik itu apa? Qodiyah apa? Bukan qodiyah, tapi qiyas istisnai munfasil. Ya, qiyas istisna munfasil. Jadi alam ini yang keadaannya seperti ini hanya dua kemungkinannya itu. Berasal terus-menerus dari perkara yang punya sebab atau berhenti pada perkara yang tidak bersebab. Karena tidak ada kemungkinan ketiga. Ya. Yang satu difalsifikasi maka yang satu pasti benar. Karena tidak ada kemungkinan ketiga. Apa kemungkinan ketiganya? Enggak ada. Karena ini mani'ul jam'i wal khulwi. Benar dua-duanya tidak mungkin. Salah dua-duanya tidak mungkin. Oh berasal dari perkara yang terus bersebab. Tidak. Berasal dari perkara yang tidak bersebab pun tidak, nggak bisa. Atau dua-duanya, itu pun nggak bisa. Nah maka kita lihat apa konsekuensinya. Kalau alam ini terus-menerus berasal dari sesuatu yang bersebab. Konsekuensinya tasalsul atau infinite regression itu. Kata si BPS mah. Dan dia juga mengetahui bahwa itu mustahil terjadi. Tahu dia juga. Tahu. Ya makanya itu. Ya, dia tahu infinite regression itu mustahil tidak akan terjadi. Nah kalau infinite regression tidak mungkin terjadi, maka dia berhenti pada sesuatu yang tidak punya sebab. Paham? Nah kemudian sesuatu yang tidak bersebab ini apa? Kata dia kenapa harus Allah? Kenapa enggak Zeus? Ya. Kenapa enggak Zeno? Atau Bung Tomo? Ya apa sih nih? Ya ngaco. Begini, kalau kita membahas di dalam ilmu tauhid, nama Allah itu dia dibahasnya terakhir. Setelah sifat-sifatnya. Jadi kita itu enggak langsung ngeklaim, oh itu adalah Allah. Enggak. Kita nggak klaim seperti itu. Nih, being atau existence atau eksistensi atau perkara yang ada yang tidak dimulai dari ketiadaan ini, yang mana dia itu harus ada sebagai perkara yang necessary, karena yang selain itu berarti contingent, mungkinul wujud, dan ini wajibul wujud. Itu harus apa? Harus kidam, tidak boleh ada awalnya. Karena jika dia ada awalnya, akan kembali kepada tasalsul, infinite regression tadi. Ya, dan dia itu kidam kan? Bako yang ngajilah nanti bab apa tauhid kalau mau tahu lebih dalam. Kidam,
bako, dia tidak boleh fana. Karena kalau dia fana, dia menjadi tidak ada, dia tidak menjadi necessary, tapi dia kembali menjadi apa tadi? Contingent, menjadi mungkinul wujud. Kemudian harus punya kudroh, karena sesuatu yang tidak punya sebab ini, jika dia tidak memiliki makna kuasa untuk mengadakan yang selainnya, ini tidak akan ada. Sedangkan ini ada, berarti dia punya kudroh. Kemudian dia punya irodah, karena perkara-perkara ini dia mungkin contingent. Kenapa saya jadi laki-laki? Padahal saya ini secara pikiran bisa laki-laki, bisa perempuan. Berarti harus taksis. Terus sampai mutakaliman. Nah setelah mutakaliman kemudian ada orang mengaku utusan sang wajibul wujud ini, yang mana sang wajibul wujud ini mempunyai sama dan basor, bisa melihat, bisa mendengar, dan punya perbuatan, pasti mengetahui orang ini mengakui sebagai utusannya. Kalau bukan utusannya, dia tidak akan diberi mukjizat. Kenyataannya diberi mukjizat dalam pengertian kok berubah. Sekarang Al-Quran lah begitu. Ya ada tantangan yang tidak bisa dilawan oleh siapapun. Itu berarti perbuatan Allah tuh. Allah yang menciptakan, gak ada yang bisa bikin. Tidak ada yang bisa membuat. Nah setelah itu, barulah kita membenarkan Rasul ini. Kemudian kita tanya namanya siapa? Allah. Baru kenal ke Allah. Sebelumnya itu kita sebutnya wajibul wujud. Kita sebutnya itu necessary being. Kalau bahasa Inggrisnya. Nggak langsung tiba-tiba ke Allah. Kenapa nggak Zeus? Karena Zeus itu punya anak. Segala perkara yang punya anak bukan wajibul wujud. Kenapa nggak Zeno? Si Zeno itu dibikin sama orang yang bikin Dragon Ball. Paham? Nah terus ini subhatnya satu lagi. Kenapa nggak bisa tuh dunia ini multiverse? Kemudian universe yang ini diciptakan oleh Allah yang ini. Universe yang itu diciptakan oleh Allah yang itu. Kenapa harus satu? Enggak, banyak. Nih, kalau ini Tuhan, dan Tuhan itu harus memiliki ilmu yang mutlak, harus memiliki pengetahuan yang mutlak, berarti Tuhan ini tahu sama Tuhan ini. Tuhan ini pun tahu sama Tuhan ini. Kalau Tuhan ini tahu sama Tuhan ini tahu sama Tuhan ini kemungkinannya dua, dia berperang atau berdamai. Iya kan, karena Tuhan ini menguasai seluruh perkara yang ada. Itu kan kalau dalam pikiran awamnya. Kalau dalam pikiran teologisnya, dalam pikiran ilmu kalamnya, jika ada dua Tuhan seperti itu, maka Tuhan yang satu dibedakan dengan Tuhan yang lain. Kalau pikirannya si BPS mah si Zeno yang satu sama Zeno yang lain. Jadi ada universe yang mana universe di sini si Gokunya ada, universe di sini pun si Gokunya ada. Ternyata yang bikinnya itu si Zeno. Si Zenonya ketemu, bikinnya turnamen. Nanti yang kalah dihapus universe. Yang kalah universe-nya dihapus, tolol. Sekarang begini, kalau ini jadi ada dua ilah, yang satu universe ini, satu universe ini, berarti ilah yang ini bukan ilah yang ini. Ilah yang ini bukan ilah yang ini, kan begitu. Tuhan yang ini bukan Tuhan yang ini. Necessary being yang ini bukan necessary being yang ini. Necessary being yang ini bukan necessary being yang ini. Kalau begitu berarti ada yang membedakan antara yang ini dengan yang ini. Yang membedakannya itu harus sesuatu yang ada di A tidak ada di B, yang ada di B tidak ada di A. Nah sesuatu yang seperti itu nanti yang ada di A tidak ada di B, yang ada di B tidak ada di A, itu namanya contingent juga, mungkin juga. Kalau terjadi seperti itu, akhirnya yang dua ini bukan ilah, akhirnya dia contingent being juga, membutuhkan lagi kepada yang mengadakan. Kalau dia tidak membutuhkan kepada yang mengadakan, dia tidak akan menjadi dua. Karena ada yang mungkin di dalamnya. Kalau dia ada yang mengadakan, nanti balik lagi ke infinite regression lagi, balik ke tasalsul lagi. Jadi mikirnya nanti muter di situ, nggak keluar-keluar, nggak beres-beres. Akhirnya jadi orang kebingungan. Kayak tadi dia nanya, kamu bingung kan? Saya juga. Sebelum siapa yang bingung? Gua mah enggak lah, gua mah ngajinya itu kok. Itu perkataan universe nih ya, lihat kalau kamu mau tahu apa luasnya Islam, itu di dalam kitab-kitab ilmu kalam itu yang namanya alam ini. Ada yang bilang dulu itu ada yang bilang susunan terkecilnya apa? Molekul. Susunan terkecilnya atom. Itu ada yang bilang. Sudah dibahas tuh. Ya bahwa alam ini tersusul dari jauhar. Ada lagi teori baru. Teori apa itu? String teori.
Allah kita udah tahu dari dulu. Alam ini tersusun dari hutut, dari hot. Ada lagi teori baru. Ini si string ini kalau dia itu di zoom, itu nanti kosong tuh. Karena ada jarak. Yang kosong ini kalau dia di zoom lagi beribu-ribu tahun, itu nanti akan keluar apa kayak magnetic field. Jadi ada titik di sini, titik di sana, titik di sini, titik di sana. Allah itu udah dari dulu kita tahunya itu hot kok. Ya apa hot, bukan hot apa? Namanya itu bukan nuktah itu. Nukat udah dulu. Itu cuma kemungkinan saja. Udah dibahas. Multiverse itu udah dari dulu dibahas sama ulama-ulama kita itu. Ya. Syekh Fahrudin Ar-Razi itu sampai mengatakan multiverse itu ada. Apa salah satu buktinya? Salah satu buktinya itu ada wali. Ada seorang nih. Dia itu mandi di Sungai Nil. Mandi di Sungai Nil. Pas dia mau selesai mandinya, itu kan bawa baju tuh, bajunya disimpan di atas batu. Mau bawa baju, bajunya hilang. Akhirnya dia pulang ke rumahnya telanjang. Pas telanjang tadi diliatin sama orang sekampung. Wirang, malu si orang itu. Akhirnya dia pergi ke Baghdad. Ya, ngungsi lah begitu. Nah di Baghdad itu udah punya kerjaan, udah nikah, udah punya anak. Malahan, jadi berbelas-belas tahun tuh di Baghdadnya. Suatu waktu dia safar ke Mesir. Mandi lagi di tempat yang sama. Buka baju lagi. Pas sudah selesai mandi, dia bawa baju. Bajunya kok yang belasan tahun yang lalu. Terus dipakai lagi itu apanya? Bajunya pas pulang ke kampung, itu kampung belasan tahun yang lalu. Jadi yang dia, bukan di Baghdad, di Mesir. Jadi dia yang nikah udah gak ada lewat. Dia yang punya anak lewat udah gak ada. Padahal itu kerasa bener sama dirinya itu bukan mimpi, bukan. Jadi glitch, pindah universe dulu, habis itu balik lagi. Itu ada di dunia sufi itu udah dari dulu lah. Fisika mah baru kemarin tuh. Ya. Apakah mungkin Allah punya seperti itu? Jangan membatasi kuasa Allah, itu perkara yang mungkin terjadi. Dan itu bukan cuma satu kisah, itu banyak kisah itu. Ya. Jadi multiverse udah dari dulu kita mah. Ya string theory. Kemudian apa yang molekul, teori atom udah dari dulu kita dalam pengertian tatanan kemungkinan filosofis. Cuman kita tidak masuk ke dalamnya sampai hitung-hitungan, enggak ngapain kita mau siap-siap ditanya man robbuka, itu hidup kita mah. Ya. Bukan mau belajar fisika kemudian jadi YouTuber. Ngapain belajar fisika kalau cuma mau jadi YouTuber itu. Udah ya? Tuh, jadi jangan sampai terkecoh sama perkataan orang-orang yang sok science. Oh ini maju, padahal itu kemunduran ribuan tahun itu sudah. Ya itu kembali kepada pemikiran yang primitif dilihat dari segi pemikiran filosofis, abstraksi. Kalau dilihat dari segi hitung-hitungan, logika matematika begitu. Nah, itu kemajuan, orang-orang dulu gak sampai sana. Gak sampai. Cuman kalau dari segi tatanan filosofis, tatanan abstrak, itu mundur. Ya ribuan tahun ke belakang. Jadi manusia primitif lagi. Jangan mau dibohongin sama orang-orang kayak gitu. Dia gak niat bohong. Ya cuman dia itu udah masuk ke dalam perkara yang dia bukan ahlinya. Mudah-mudahan orang saya dari hapunten ke Allah Subhanahu wa taala.